Ratusan warga menjalani rapid test setelah bersilaturahmi dengan pasien positif corona saat Lebaran. Warga yang reaktif diminta untuk isolasi. ...128 warga menjalani rapid test setelah kontak dengan 2 warga yang dinyatakan positif COVID-19 di Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga kontak dengan pasien positif saat bersilaturahmi saat Lebaran beberapa waktu lalu. Padahal sebelumnya 2 warga tersebut telah dinyatakan reaktif corona saat rapid test dan diminta karantina mandiri. Namun keduanya justru open house saat Lebaran. Selain itu, 2 orang petugas kesehatan dari puskesmas yang menjemput pasien positif corona juga dinyatakan terjangkit COVID-19. Sehingga warga di sekitar puskesmas juga dites massal. Karena ada juga yang positif, ada 2 orang ya Bu ya, maka dilakukan juga ODP dari investigasi di lapangan dari tim kesehatan, terdapat 45 ODP di lingkungan puskesmas tersebut. Sebagian hasil rapid test sudah keluar, 12 orang dinyatakan reaktif. Di Jember, Jawa Timur, ratusan santri pondok pesantren Tanwirul Ulum kembali ke pondok pesantren. Santri yang mulai berdatangan dari berbagai wilayah ini pun dirapid test untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pengelola pondok pesantren pun menggandeng Dinas Kesehatan untuk melakukan tes massal 104 santri putra dan 126 santri putri. Sementara di Surabaya Raya, tes massal juga digelar terhadap ratusan warga jelang berakhirnya PSBB tahap ketiga. Mulai dari Jumat lalu, tim Hunter COVID-19 Pemprov Jawa Timur melakukan swab tes massal di halaman Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Selanjutnya hasil swab tes akan langsung dikirim ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan kepada warga yang positif akan diisolasi tempat yang sudah disediakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rapid test massal digelar Pemkot Surabaya dan Badan Intelijen Negara terhadap ratusan warga jelang berakhirnya PSBB tahap ketiga di Surabaya, Jawa Timur. Kita langsung memantau kondisi rapid test di kawasan Ngagel-Rejo. Ada rekan Oki Arisandi yang siap melaporkan di sana. Oki, seperti apa antusiasme warga mengikuti rapid test saat ini? Baik, selamat siang Danis dan juga pemirsa. Jika yang Anda tanyakan adalah seperti apa antusiasme warga kota Surabaya untuk mengikuti rapid test dan swab test massal yang digelar atas kerjasama pemerintah kota Surabaya dengan Badan Intelijen Negara sejak pagi hari tadi pukul 7 pagi, di mana pendaftaran rapid test massal dibuka oleh panitia. Sudah hampir lebih dari 500 orang memenuhi area halaman makam Ngagel-Rejo Kota Pasuruan. Hari ini memang pemerintah kota Surabaya dan juga BIN melaksanakan rapid test massal di 2 lokasi. Lokasi pertama ada di Jalan Patimura, Surabaya Barat, dan lokasi kedua adalah di tempat saya melaporkan saat ini, di wilayah Surabaya Timur, di makam Ngagel-Rejo Kota Surabaya. Sejak pagi, masyarakat sudah memenuhi area makam Ngagel-Rejo Kota Surabaya untuk mengikuti rapid test massal, di mana memang setiap harinya, tadi salah seorang anggota BIN yang sempat berbincang dengan kami menyatakan bahwa setiap harinya mereka bisa menguji sampel hingga 1.000 hingga 2.000 sampel yang bisa mereka uji untuk bisa kemudian mengetahui masing-masing hasil baik itu rapid test maupun swab test sendiri. Jadi alur pendaftarannya adalah seperti ini, di mana masyarakat yang ingin mengikuti bisa langsung datang ke lokasi penyelenggaraan rapid test massal dan mereka harus mengantri lebih dahulu. Bahkan hingga siang hari ini jumlah antrian warga yang belum melakukan registrasi sudah mengular hingga ke dalam area pemakaman. Setelah itu mereka harus menunggu giliran hingga nantinya mereka melakukan registrasi pendaftaran di belakang saya, dan saat mereka sudah mendapatkan kartu identitas nanti yang akan dilakukan tes, mereka tinggal menunggu akan dilakukan rapid test. Dari hasil rapid test yang reaktif, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan PCR swab test, yang mana mereka nanti akan menunggu untuk 2 jam lamanya menunggu hasil apakah mereka dinyatakan reaktif atau negatif, maksud kami, atau positif. Dan hingga saat ini dapat kami informasikan bahwa hingga pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada 480 sampel yang diambil melalui rapid test, di mana dengan hasil 313 rapid non-reaktif dan 70 hasil rapid test dinyatakan reaktif. Dan ke-70 warga ini nanti akan melanjutkan dengan sesi swab test dan menunggu 2 jam lamanya untuk mengetahui hasilnya. Sementara untuk fasilitas yang disediakan BIN dan juga Pemkot Kota Surabaya sendiri, di masing-masing lokasi panitia menyediakan
menyediakan 1 mobil laboratorium biosafety untuk bisa melakukan rapid test maupun swab test dan juga PCR test, dan ditemani oleh 40 orang petugas medis, baik itu mereka yang melakukan pengetesan atau pengecekan dan juga analisa dari masing-masing hasil swab test maupun rapid test. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa rapid test massal dan juga swab test massal ini sendiri akan berlangsung hingga tanggal 15 Juni 2020 mendatang. Dikatakan oleh Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 di Kota Surabaya, Irfan mengatakan bahwa setidaknya di Kota Surabaya hingga hari ini ada 34 klaster permukiman dengan jumlah pasien yang cukup banyak, sehingga nantinya hingga tanggal 15 ke depan rapid test massal akan difokuskan ke 34 titik permukiman klaster ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Itu artinya dengan semakin masifnya jumlah rapid test maupun swab test, maka tidak kaget jika nanti akan semakin banyak jumlah data-data angka yang menunjukkan bahwa semakin banyak pasien positif COVID-19 di wilayah Kota Surabaya terkhusus yang memang sampai dengan hari ini masih menjadi epicentrum penyumbang terbesar pasien positif COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Karena memang sampai dengan hari ini 52% total kasus positif COVID-19 di Jawa Timur disumbangkan oleh Kota Surabaya. Itu mengapa pemerintah Kota Surabaya bersama BIN ingin terus melakukan rapid test massal dan menjangkau seluruh masyarakat baik di permukiman padat penduduk hingga lain sebagainya untuk bisa mengetahui apakah mereka dinyatakan sebagai OTG, orang tanpa gejala, atau orang dalam resiko, atau bahkan mereka terbebas dari infeksi virus corona. Sementara update yang dapat kami sampaikan kepada Anda pemirsa bahwa hingga kemarin tanggal 7 Juni 2020 di Kota Surabaya sendiri ada sebanyak 3.124 orang dinyatakan positif COVID-19 dan juga ada sebanyak 812 orang dinyatakan sembuh dan sebanyak 293 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara hingga kemarin di wilayah Jawa Timur sendiri ada sebanyak 5.940 orang dinyatakan positif COVID-19 dan sebanyak 1.499 orang dinyatakan sembuh dan sebanyak 502 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan hari ini 8 Juni 2020 merupakan hari terakhir di mana Pemprov Jawa Timur melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar tahap ketiga. Dan rencananya pula bahwa sore hari ini nanti Pemprov Jawa Timur akan mengumumkan apakah PSBB akan dilanjutkan pada tahap keempat atau justru Surabaya Raya akan memasuki masa transisi menuju new normal atau kenormalan baru. Dari 3 kabupaten kota yang menyelenggarakan PSBB, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan juga Kabupaten Gresik, masing-masing kepala daerah mengajukan kepada Pemprov Jatim untuk tidak memperpanjang masa PSBB. Itu artinya 3 kepala daerah sudah menyiapkan skenario untuk menuju new normal. Tinggal kita menunggu hasil keputusan dari Pemprov Jawa Timur apakah akan memperpanjang masa PSBB atau segera mengakhirinya dan masuk ke masa transisi new normal. Danis, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki Risandi melaporkan situasi terkini langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kepulangan seorang pasien sembuh corona di Kelurahan Nan Balimo, Kota Solok, Sumatera Barat disambut meriah warga. Pasien disambut dengan prosesi gunting pita hingga potong kue. Dengan menumpang ambulans, Dayat, seorang pasien sembuh dari COVID-19, tiba di kampung halamannya di Kelurahan Nan Balimo, Kota Solok, Sumatera Barat. Selayaknya tamu istimewa, kepulangan Dayat disambut dengan rangkaian acara meriah, mulai dari gunting pita hingga acara potong kue bersama keluarga. Selama acara berlangsung, aparat dan warga sekitar berjaga di sekitar lokasi. Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa virus COVID-19 ini bukan aib, tapi ini wabah. Nah, jadi kita menunjukkan dan memberikan support kepada Beni, kalau yang di sini namanya Dayat, bahwa kami tidak mengasingkan mereka. Penyambutan yang meriah diharapkan menginspirasi warga agar tidak menjauhi pasien COVID-19. Namun sebaliknya, memberi semangat dan saling mengingatkan pada bahaya penularan virus corona. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Melonjaknya tagihan listrik membuat warga Depok beramai-ramai mendatangi kantor PLN. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.